Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 30 November 2021. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 265, Bukan Karena Upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, memimpin hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini, yaitu upah yang kekal. Saudaraku, menjelang pergantian tahun, di akhir tahun seperti ini, biasanya ada saja hal-hal yang kemudian menjadi fokus pemberitaan media sosial. Saat ini salah satunya adalah tentang peraturan pemerintah akan menerapkan tentang PPKM level 3 di akhir tahun ini. Selain daripada itu, tentu ada berita juga yang
menyita perhatian publik, terutama kalangan buruh, tidak lain yaitu pengumuman pemerintah tentang kenaikan upah minimum pekerja, upah minimum regional, upah minimum yang akan diperoleh setiap karyawan. Saudara-saudara, setiap kali akan ada pengumuman itu, sekalipun itu berlaku di tahun yang akan datang, tetapi biasanya sudah diumumkan di akhir tahun. Ketika terjadi pengumuman tentang naik atau tidaknya UMP, selalu menimbulkan respon yang berbeda-beda. Bagi saudara para pengusaha, mungkin saudara bisa melewati masa pandemi ini tanpa memecat para karyawan, para buruh, tentu sudah sebuah keadaan survive tersendiri. Tetapi di satu sisi, tentu para karyawan, para buruh, mereka juga menghendaki adanya kenaikan UMP. Jadi ada dua hal yang berbeda tetapi bertemu di dalam sebuah kepentingan pekerjaan. Lalu bagaimana saudara-saudara? Maka perlu sebuah mediasi untuk mencari solusi bersama agar antara pengusaha dan buruh mereka sama-sama berbagi rezeki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang upah, ternyata di dalam kitab Wahyu pasal 22 ini yang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di sana juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan membawa upah. Paling tidak itulah yang dimuat di dalam ayatnya yang ke-12. Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Maka yang perlu kita ketahui adalah apa wujud upah yang dibawa oleh Tuhan itu. Yang kedua, kepada siapa upah itu oleh Tuhan akan diberikan. Atau dengan kata lain, orang-orang yang seperti apa yang kemudian akan mendapatkan upah yang diberikan oleh Tuhan itu. Mari saudara, kita temukan jawabannya melalui bacaan dan renungan kita pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, yang berhak mendapatkan upah dari Tuhan Yesus itu adalah mereka yang tidak hidup di dalam dosa. Saudara, mereka yang tidak hidup di dalam dosa itu digambarkan sebagai orang-orang yang membasuh jubah. Di ayat yang ke-15, orang-orang yang membasuh jubah. Jubah atau pakaian adalah sesuatu yang melekat pada diri dan kehidupan kita. Pakaian seringkali menjelaskan identitas kita. Sampai ada sebuah peribahasa yang mengatakan, ajining diri gumantung ana ing lati, ajining raga gumantung saka busana. Artinya harga diri seseorang itu tergantung pada perkataannya dan juga berdasarkan pakaian yang dikenakannya. Jadi pakaian itu saudara-saudara bukan saja berfungsi sebagai penutup atau pelindung tubuh kita, tetapi ternyata pakaian itu juga memiliki fungsi yang lain, yaitu menampilkan identitas kita. Saudara, di dalam konteks kitab Wahyu ini, kata jubah adalah kata simbolik yang digunakan oleh penulis kitab Wahyu ini, yaitu Rasul Yohanes,
untuk menerangkan tentang sikap hidup kita. Jubah adalah identitas kita yang dapat dilihat seperti pakaian atau jubah yang kita kenakan. Dan yang membasuh jubah adalah orang yang hidupnya telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan darahnya. Darah Tuhan Yesus itulah yang membasuh jubah orang berdosa sehingga menjadi putih seperti salju. Dosa yang berwarna merah seperti kain kesumba itu akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan orang-orang yang membasuh jubahnya itu adalah mereka yang membangun pertobatan setiap saat. Orang-orang yang membasuh jubahnya adalah mereka yang hidup di dalam iman kepada Kristus dan selanjutnya setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Karena itu, kepada mereka akan dikaruniakan upah dari Tuhan. Saudara, upah itu sesungguhnya bukan menjelaskan tentang jasa kita. Kalau dalam bagian ini Rasul Yohanes mengatakan tentang upah, maka kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, bukankah upah itu berkaitan dengan jasa? Orang yang melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, maka kepada mereka diberikan upah. Mereka berhak mendapatkan upah. Tetapi di dalam konteks ini sebetulnya upah itu bukan menjelaskan tentang jasa kita, sebab sesungguhnya kita tidak berjasa apa-apa kepada Tuhan. Kalau kita jujur mengakui justru Tuhan yang berjasa besar di dalam kehidupan kita. Dia bukan saja menebus dan menyelamatkan kita, tetapi dia membaharui kita setiap hari melalui persekutuan di dalam Roh Kudus. Dan karena persekutuan erat kita dengan Roh Kudus itulah yang kemudian menghasilkan sebuah perbuatan baik yang dilandasi oleh kasih. Karena itu saudara, kalau kita dapat melakukan perbuatan baik itu adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah merupakan respon iman kita kepada Tuhan. Itu adalah merupakan respon ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah berlimpah anugerah kepada kita. Jadi, sekali lagi kalau kita berbicara tentang upah, maka sebetulnya kita tidak berhak menerima upah apapun dari Tuhan karena kita tidak berjasa apapun kepada Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kata upah sesungguhnya lebih tepat kita mengerti, kita maknai sebagai anugerah. Upah itu yang disediakan Tuhan bagi kita, lebih tepat kita maknai sebagai hadiah, sebagai bonus, sebagai pemberian, sebagai penghargaan Tuhan atas kesetiaan iman kita. Tetapi apapun itu namanya, bukankah kita akan merasa senang saudara kalau kita diberikan anugerah, kalau kita diberikan penghargaan, kalau kita diberikan upah? Karena itu, setialah kepada Tuhan di dalam seluruh hidupmu, agar anugerahnya senantiasa melimpah di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, wujud dari upah yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah tinggal di kota Allah, yaitu Yerusalem yang baru. Saudaraku, di ayat 14 dikatakan bahwa bagi mereka yang setia membasuh jubah, mereka dikatakan mereka berhak masuk kota itu
dan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Orang-orang yang membasuh jubah, orang-orang yang kudus itu berhak tinggal di kota Allah yang kudus, menjadi anggota kerajaan Allah, menikmati persekutuan yang akrab dengan Bapa, di mana pemerintahan kota Allah itu dipegang berada di tangan Sang Putra, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Gelar yang diberikan kepada Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu ingin menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Tuhan Yesus yang kuasanya dari mulanya sampai selama-lamanya, atau dengan kata lain disebut sebagai yang kekal. Karena itu sudah tepat bagi kita sebagai umat Kristen yang mempercayakan padanya hidup kita, yang memiliki alamat iman kita, yaitu kepada Sang Kekal, yang padanya melimpah segala upah atau anugerah bagi mereka yang tentunya setia membasuh jubah. Saudara, saya mengajak kita semuanya, mari kita bergiat membasuh jubah kehidupan kita di dalam Kristus, supaya kehidupan kita menjadi bersih, segar, dan sehat. Kalau kembali kepada jubah dan kita memahaminya sebagai pakaian yang kita kenakan, bayangkan saja jika jubah yang kita pakai itu adalah pakaian yang kotor dan bau. Bukankah itu artinya tubuh kita rentan dengan sakit penyakit? Jubah yang kotor dan bau bukan saja membuat penampilan kita layu, tetapi juga membuat orang lain yang ada di sekitar kita menjadi terganggu. Sebaliknya, jubah yang bersih dan cerah akan membuat kita segar, sehat, berpenampilan kita membuat menjadi bersinar, memancarkan cahaya Kristus. Karena itu saudara, mari kita membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus Sang Pembasuh itu, agar hidup kita senantiasa bersih dan segar, sehat dan bersinar. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir, supaya anugerah Tuhan, anugerah kemurahan, memiliki kehidupan di kota Allah yang kudus, bukan saja kita nikmati nanti di Yerusalem yang baru, tetapi juga di dalam kehidupan sekarang ini, di kehidupan kita di masa kini, kita dapat menghadirkan Yerusalem baru, tatanan kehidupan baru yang dinafasi oleh kasih itu di dalam kehidupan kita saat ini, di tempat kita dan di sekeliling kita. Tuhan memberikan upah kepada saudara yang senantiasa bergairah membasuh jubah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, firman-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan Tuhan menghargai setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah mencanangkan upah, hadiah, anugerah, penghargaan, bonus tambahan yang menyertai kehidupan kami sebagai orang percaya. Jikalau kami diselamatkan dan ditebus, itu adalah anugerah terbesar, upah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi ternyata bukan hanya itu yang Tuhan sediakan bagi kami.
Tuhan memberikan kepada kami anugerah-anugerah yang lain, yang membuat hidup kami boleh mengalami kebaikan. Kami berdoa, masing-masing setiap kami menjadi pribadi yang bertekun dan setia sampai akhir. Bahkan di dalam kerendahan hati kami senantiasa membasuh jubah kehidupan kami, melakukan pertobatan secara pribadi, supaya kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu di GKI Batu. Tuhan berkatilah kami, lindungilah kami, berikanlah kepada kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, dari penyebaran wabah virus corona. Bagi mereka yang lemah tubuh, kiranya Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang berputus asa, kiranya Tuhan, Engkau memberikan semangat kepada mereka. Kami serahkan juga untuk pekerjaan jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati masing-masing anggota jemaat-Mu dan simpatisan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan menghadirkan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Pada situasi cuaca iklim yang berganti kepada musim penghujan, di mana membuat tubuh rentan menjadi sakit, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan yang berjaga-jaga atas seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh terhindar dari gangguan cuaca yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati dan memimpin kami. Bahkan kami berdoa untuk hari-hari ke depan, di mana kami memasuki minggu-minggu Advent, kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk terus berefleksi membersihkan kehidupan kami, sehingga di dalam rangka kami menyambut kedatangan Tuhan, di dalam kami boleh memperingati Natal, Tuhan boleh memberikan semangat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.